Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak. Support Mimin dengan kunjungi link toko Mimin di banner dan deskripsi ya Kakak. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Perang Dunia Bawah telah berakhir pada saat ini, dan banyak orang kuat seperti aliansi api tak berujung juga menghela nafas untuk sementara waktu. Pertempuran ini penuh dengan liku-liku. Jika bukan karena kebenaran dan keberanian Hades, saya khawatir semua orang sudah jatuh di sini. Tetapi sekarang akhirnya, tentu saja senang melihatnya. Xiao Tianming membawa Xiao Yan dan menyapu ke arah alam kekosongan kunci surgawi di bawah. Di sisi lain, orang-orang di belakangnya semua diam-diam berkeliaran di kehampaan, menunggu kembalinya Xiao Yan dan keduanya. Sekarang pertempuran pertama di dunia bawah berakhir. Setelah kekacauan di sini beres, tentara dapat mulai dan pergi ke alam api tak berujung untuk berkumpul kembali. Pada saat itu, kekuatan keseluruhan dari aliansi api tak berujung mungkin akan meroket ke tingkat menakutkan. Bahkan Dakian, dua negara adidaya di dunia tidak dapat dengan mudah diguncang. Senior, menurut legenda, Tianzuo tidak memiliki ranah. Seharusnya ada banyak orang kuat di keluarga Xiao saya, mengapa hanya ada beberapa dari Anda? Sepanjang jalan, Xiao Yan juga setengah dipahami. Klan Xiao yang besar, pernah menjadi ras pertama dari dunia 1000 besar, dan sekarang yang selamat hanyalah beberapa tokoh luar biasa termasuk Penatua Agung. Situasi tragis seperti itu benar-benar mengejutkan. Pada awalnya, untuk berurusan dengan klan jahat di luar dunia, klan Xiao saya mengerahkan terlalu banyak kekuatan, dan akhirnya dibunuh oleh kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia. Sekarang di sini, hanya aku, Raja Suci, dan Patriark. Ketika Xiao Yan bertanya tentang ini, mata arogan Xiao Tianming tidak bisa membantu mengungkapkan kesalahan diri yang dalam. Jika mereka bisa merasakan ambisi malaikat pembantai lebih awal, bagaimana keluarga Xiao bisa jatuh ke titik seperti itu? Dadada, saat berbicara, mereka berdua tiba di alam Void kunci surgawi. Saat ini, tidak ada dunia kunci surgawi. Tanpa halangan dari pesona penyegelan, ruang kacau besar muncul di depan mereka berdua, dan rantai kacau yang penuh dengan kekuatan gaib ditempatkan di sini dengan cara yang tidak teratur. Tidak tahu apakah itu disengaja atau digunakan untuk menjaga terhadap kekuatan apapun. Rantai ini sepenuhnya memenjarakan seluruh ruang, dan 3 sarkofagus perlahan melayang di kehampaan, melepaskan aliran kekuatan ilahi yang stabil. Di wilayah seperti itu, bahkan makhluk kuat seperti Xiao Tianming merasakan tekanan besar, dan bahkan jubah iblis pemberontak di belakang Xiao Yan sedikit gemetar saat ini. Kekuatan mereka sangat rentan terhadap keberadaan menakutkan di sarkofagus terakhir ini, dan mereka hanya bisa menundukkan kepala dan melayani sebagai menteri. Baru saja tiba di depan ruang kosong di mana 3 peti mati berdiri secara horizontal, sumber api suci ketiga di tubuh Xiao Yan melompat dengan aneh, dan tiba-tiba berubah menjadi pola reinkarnasi yang penuh dengan garis rumit yang melayang di atas bahunya, seolah mencoba untuk ingat sesuatu. Pendahulu dari api suci ketiga, saya khawatir itu memiliki banyak asal dengan patriark klan Xiao ini. Ini, meskipun dia sudah menebak di dalam hatinya, Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya. Patriark klan Xiao, ini mungkin orang nomor 1 di dunia 1000 besar, tetapi situasi patriark agak istimewa. Xiao Tianming menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini adalah fondasi nyata dari kemampuan keluarga Xiao untuk menjadi ras pertama di dunia 1000 besar. Tetapi apakah itu pemimpin pengepungan dan penindasan dunia luar, atau pertempuran yang menentukan untuk menyerang klan jahat di luar domain? Patriark tampaknya tidak muncul, dan akhirnya muncul. Pada saat itu, ia jatuh ke dalam keadaan mati suri, yang berlanjut hingga hari ini. Cepat, kami akan pergi dari sini setelah kamu selesai. Kebaikan, Xiao Yan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, seolah-olah dia punya perasaan di suatu tempat, mungkin ada banyak rahasia di dalamnya. Mampu membuat pembangkit tenaga listrik kuasi dewa terlihat seperti ini telah melampaui ruang lingkup yang bisa dia tangani sekarang. Dong dong dong. Xiao Tianming berdiri di samping. Saat berikutnya, api suci ketiga di atas bahu Xiao Yan sepertinya menangkap sesuatu. Itu membawa tubuh Xiao Yan berubah menjadi sinar kecemerlangan, dan langsung mendekati tepi sarkofagus. Pef, tepat ketika Xiao Yan bergerak, rantai surga yang tak terhitung jumlahnya bergetar di kehampaan surga. Sepotong energi putih susu riak sedikit beriak, mengikuti sosok Xiao Yan keras, mencoba untuk menuangkan ke dalam sarkofagus bersama-sama.
WHO, kekuatan setengah dewa merah yang berapi-api di sekitar Xiao Tianming melonjak untuk itu, dan raungan bergema di langit dan bumi. Dan ketika dia mengangkat tangannya, kekuatan tertinggi yang menghancurkan langit dan bumi meletus secara langsung, meluncurkan serangan yang mengerikan terhadap mereka, pasukan. Riak energi putih susu terguncang oleh serangan ini, dan mereka langsung pecah di sini. Dengan hilangnya energi putih susu, tubuh Xiao Yan juga mengalir ke sarkofagus, dan sepertinya ada sesuatu yang menunggu Xiao Yan, peradangan. Fluktuasi ini, mungkinkah orang misterius yang ditemui patriark di medan perang kuno? Melihat bahwa tidak ada atribut dalam riak energi putih susu itu, Xiao Tianming menggelengkan kepalanya tanpa daya. Menurut dugaannya, alasan mengapa sang patriark tidak berpartisipasi dalam rencana terakhir untuk memburu pemimpin dunia luar mungkin karena dia tertahan oleh apa yang disebut medan perang kuno. Apa itu medan perang kuno? Menurut legenda, itu adalah raja pertama dari semua binatang. Ular sanca menelan 10 warna, dewa racun, dewa bunga, dan dewa bulan, tempat para dewa jatuh. Tetapi sepanjang zaman, tidak ada yang tahu tentang keberadaan daerah ini, kecuali patriark. Tulang dewa naga, alam keempat pembakaran Jue, kuali dewa api, beberapa api suci, istana spiritual 9 lantai. Pencapaianmu luar biasa, di dalam sarkofagus, itu adalah kekosongan yang sangat kacau. Xiao Yan baru saja melangkah ke dalamnya, dan suara-suara agung yang membuat jiwanya bergetar bergema. Fluktuasi ini, jiwa para dewa. Bahkan dengan konsentrasi Xiao Yan, saat ini tanpa sadar melahirkan perasaan pemujaan. Suara agung seperti itu membuat kekuatan di tubuh Xiao Yan menjadi mematikan. Pada level ini, siapa lagi selain Xiao Yuntian, kepala klan Xiao? Istana spiritual tingkat 9 sudah menjadi batasnya, meskipun dikatakan bahwa kekuatan jiwa telah mencapai puncak alam dewa. Jika istana spiritual tingkat 10 tidak dapat disusun kembali, Xiao Yan tidak akan dapat menembusnya ke jiwa alam dewa di seluruh hidupnya. Jubah iblis telah membawa kekuatanmu ke akhir reinkarnasi, tetapi kamu belum sepenuhnya mengendalikannya, dan kamu memiliki banyak kekuatan di tubuhmu, membuat jalan reinkarnasimu semakin sulit. Nasib baik. Adapun tulang dewa naga, menunggu Raja Naga Emas melangkah ke tingkat setengah dewa, dia secara alami akan memiliki cara bagimu untuk menerobos ke tubuh dewa. Istana spiritual 10 lantai, sekarang kamu hanya bisa mengandalkan kerajaan malaikat. Suara samar terdengar, seolah-olah seorang lelaki tua yang penuh kasih peduli dan menunjukkan jalan ke depan bagi generasi muda. Terima kasih senior. Banyak keraguan di hatinya perlahan diselesaikan oleh suaranya, dan Xiao Yan hanya bisa dengan hormat memberikan hadiah standar klan Xiao untuk kekosongan yang kacau ini. Di dunia ini, tampaknya tidak hanya keberadaan pusat dunia manusia dan pemimpin dunia. Tampaknya ada aura yang lebih aneh. Medan perang kuno telah sepenuhnya jatuh ke tangannya. Apa sumber aura ini? Ketika suara itu jatuh, kekuatan di seluruh dunia bawah mulai melonjak, dan aliran itu terus berkumpul di tubuh Xiao Yan di sarkofagus. Kekuatan ini tidak seperti menarik bibit untuk mendorong pertumbuhan, tetapi lebih seperti membantu Xiao Yan untuk menetralisir kekuatan dalam tubuh, kekuatan iblis tulang dewa naga, dan bahkan api suci. Begitu transformasi semacam ini terjadi, saya khawatir keturunan keluarga Xiao ini akan menjadi orang pertama di dunia. Tidak ada yang bisa menandinginya. Langit cerah dan matahari bersinar terang, dan wilayah tengah masih merupakan pemandangan masa lalu yang makmur. Di tengah wilayah tengah, ada sebuah kota besar bernama Tiancheng. Di kota itu, ada harta yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan kekuatan teratas di wilayah tengah yang tak terhitung jumlahnya telah berakar di sini. Orang-orang dari 10.000 sekte api. Di pintu halaman yang agak elegan, Xiao Yan memegang tanda kayu yang agak sederhana di telapak tangannya, dan para penjaga segera menatap Xiao Yan dengan curiga. Karena reputasi Xiao Yan telah sangat terguncang, 10.000 sekte api telah secara langsung diperingkatkan di antara kekuatan teratas di wilayah tengah karena Xiao Yan ada juga tempat untuk 10.000 sekte api di Tiancheng. Di Tiancheng, ada lorong ruang angkasa kembali ke 10.000 sekte api, yang dibangun khusus oleh Xiao Gui. Lagi pula, base camp 10.000 sekte api tidak jauh dari inti wilayah tengah, dan ruang lintas sangat diperlukan sebagai sarana transportasi. Tuan, silakan datang ke sini. Setelah Sun Si, sosok yang bertugas menjaga gerbang halaman memverifikasi token dan berkata dengan hormat kepadanya.
Dia bukan murid asli 10.000 Api Sekte, tapi dia bergabung kemudian karena reputasi Xiao Yan. Setelah Xiao Yan menutupi wajahnya sekarang, dia tidak bisa mengenali Xiao Yan untuk sementara waktu, tetapi token di tangan Xiao Yan, tapi itu adalah Ordo 10.000 Api yang asli. Token ini, saya khawatir hanya manajemen senior dari 10.000 Api Sekte yang dapat memilikinya. Kirim aku kembali. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum sedikit, dan segera mengikuti para penjaga menuju lorong luar angkasa. Boom. Setelah beberapa saat, Xiao Yan melangkah ke lorong ruang angkasa, tetapi butuh beberapa waktu untuk kembali ke 10.000 Sekte Api dari sini. Di sisi lain, di kediaman Sekte Wanwu, di mansion. Hei, dua orang dewasa, apakah kamu masih terbiasa hidup dalam beberapa hari terakhir? Pada saat ini, Huo Yi dan sekelompok anggota senior Sekte Wanwu menemani keempat sosok itu, berjalan santai di taman, dan tertawa. Empat orang di depan mereka adalah Xiao Gui, Luo Menglan, dan Xiao Zifan dan istrinya yang telah melarikan diri dari lantai 4 pagoda roh bumi. Mengikuti instruksi Xiao Yan, Xiao Zifan dan yang lainnya datang ke 10.000 Api Sekte secara langsung. Dan ketika mereka melihat Xiao Gui untuk pertama kalinya, mereka mengenali kekuatan garis keturunan yang sama. Pada saat itu, pemandangannya menakutkan, dan 10.000 Api Sekte seperti bencana besar. Bagaimanapun, Xiao Zifan dan istrinya, tidak peduli siapa mereka, jauh dari mampu mengatasi kekuatan 10.000 Sekte Api saat ini. Tetapi sekarang dengan adegan dramatis, keduanya juga saling mengenali. Sekarang dia menyembunyikan auranya, dia sementara tinggal di Sekte 10.000 Api. Dan dengan pikiran Xiao Zifan yang licik dan licik, tidak sulit untuk melihat pikiran Xiao Gui tentang Luo Menglan. Dia secara alami senang menjadi seorang ayah, dan Yu Ruer menatap Luo Menglan dengan penuh kasih. Kenapa kakak belum kembali? Itu tidak akan tertunda oleh apapun, kan? Xiao Gui mengikuti sisi Luo Menglan. Dia mengangkat dahinya dan melihat ke kejauhan. Setelah puluhan hari, Xiao Gui juga secara bertahap menerima orang tuanya. Sekarang orang tuanya berada di sisinya dan kekasihnya sudah dekat. Satu-satunya hal yang Xiao Gui khawatirkan adalah Xiao Yan. Dan sekarang kebencian Xiao Zifan pada Li Hunyu juga karena Xiao Gui sudah sangat lemah. Tuan Sekte, beberapa orang dewasa, Tuan Xiao Yan, telah kembali dengan selamat. Setelah Sun Si, Huo Yun bergegas menuju ke sini dengan tergesa-gesa, dan di belakangnya ada seorang pria yang kuat. Mengenakan jubah hitam, penguasa kuno Yi Huo Heng memodifikasi tubuhnya menjadi sangat ramping, dan auranya menjadi sangat ganas, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik di sekitar Huo Yi saat ini tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tuan Xiao Yan, kakak, suara-suara bersemangat muncul pada saat yang sama, menatap pria berjubah hitam dengan mata berapi-api. Hei, semuanya, tetap aman. Melihat ini, kecepatan Xiao Yan meroket dan datang langsung ke sisi semua orang. Dia berkata dengan lega, jejak kehangatan datang secara spontan. Dou Xian bintang 4 tahap tengah. Melihat ini, Xiao Gui memukul dada Xiao Yan dengan telapak tangan, dan langsung berkata sambil tersenyum, jelas dia harus berterima kasih kepada Xiao Yan untuk orang tuanya. Itu hanya kebetulan. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum. Sepertinya hal terdalam tidak lagi di pagoda roh bumi. Kamu benar-benar tidak terduga. Setelah beberapa saat, Xiao Zifan maju selangkah. Dua senior, melihat ini, Xiao Yan sedikit mengangguk, dan kemudian menatap keduanya dengan mata serius. Kekuatan Xiao Zifan, bahkan di alam roh bumi, sudah cukup untuk menempati peringkat di antara yang terbaik. Senang bisa kembali, saya khawatir kita harus berpisah untuk beberapa waktu. Dalam sekejap, kehampaan menggeliat, dan sosok hantu tua roh bumi dan kepala sekolah Luo muncul pada saat yang sama, pada waktu bersamaan. Semua orang akan berdiskusi perlahan, kita masih memiliki hal untuk kembali dulu. Melihat munculnya pembangkit tenaga listrik ini, Huo Yi memimpin dalam berbicara, dan segera semua anggota senior dari 10.000 Sekte Api pergi dari sini, meninggalkan Xiao Yan dan beberapa orang di belakang. Percakapan yang kuat secara alami bukanlah sesuatu yang dapat mereka campuri. Ditua, apa kamu? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kami pernah bertemu dan berkomunikasi sebelumnya. Saat mereka berbicara, mereka memandang Xiao Zifan. Jelas bahwa mereka berdua memiliki beberapa rencana. Kita berdua sudah mengundurkan diri dari Ling Yuan.
Aku khawatir kita akan meninggalkan dunia hantu dalam beberapa hari ke depan. Setelah beberapa saat, kata lelaki tua itu. Apakah kamu akan meninggalkan dunia hantu dalam beberapa hari ke depan? Sangat cemas. Xiao Yan bahkan lebih terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun dia sudah berspekulasi bahwa tubuh Luo Menglan berfluktuasi seperti nyala api suci, dia tidak diverifikasi. Biarkan aku memberitahumu, beberapa kekuatan di tubuh Gier dikendalikan dan ditekan, dan hanya beberapa kekuatan khusus di dunia manusia yang dapat sepenuhnya diangkat. Penatua Luo dan yang lainnya adalah penjaga dari tempat suci tertentu. Salah satu tujuannya adalah untuk mewarisi api suci, dan yang lainnya adalah untuk mencocokkan mereka berdua, kata Xiao Difan sambil tersenyum. Ini adalah api kabut dingin ke-20 dalam daftar api suci. Pada saat ini, Luo Menglan, yang selalu diam, berkata, tetapi situasi gadis ini tampaknya tidak terlalu baik, dan hawa dingin samar muncul di sekujur tubuhnya. Tubuh kabut dingin, Xiao Yan bertanya dengan heran. Cold Mist Flame, ini adalah inti awan dan kabut yang lahir di alam halus, misterius, dan tidak dapat diprediksi. Dikatakan bahwa ia tidak hanya memiliki kekuatan dingin yang ekstrim, tetapi juga memiliki efek mengganggu musuh. Ini adalah api suci yang benar-benar mengintegrasikan serangan dan pertahanan. Kemana kita akan pergi? Dan Menglan sangat dekat, jadi kali ini, saya khawatir kita akan berpisah sementara. Kakak, Xiao Gui tiba-tiba menjadi tersedak ketika dia berbicara. Oke, tidak bisa berbicara lama. Jika bukan karena Gier bersikeras mengucapkan selamat tinggal padamu, kami mungkin akan meninggalkan dunia hantu saat ini. Karena, kekuatan suci dalam tubuh Luo Meng sudah cukup serius, dan ini sangat mendesak. Kepala sekolah Luo di samping berkata, kalau begitu, senior, ayo segera berangkat. Xiao Yan mendengar keseriusan masalah ini dan segera mengepalkan tinjunya. Anak kecil, akan ada janji di masa depan. Kita akan pergi ke benua Doudi setelah kita menyelesaikan urusan kita. Begitu suara itu jatuh, tubuh semua orang menghilang ke dalam kehampaan pada saat yang sama. Hati-hati di jalan, akan ada masa depan. Xiao Yan mengangguk ringan, situasi Xiao Gui saat ini tidak membuatnya menyebut dirinya kakak dengan sia-sia. Setelah waktu yang lama, semua orang berkumpul di benua Doudi, dan Perang Dunia Kedua telah dimulai. Dunia hantu, pintu masuk ke dunia bawah. 12 harimau keluarga Xiao, aula ke-10 Yama, garis keturunan penjaga Feng Lao, dan keluarga Xiao Difan. Pada saat ini, banyak orang semua tampak serius, dan mata mereka tertuju pada lubang hitam di dunia bawah yang seperti kekurangan surga. Di mana pintu masuk bagi Xiao Yan dan yang lainnya untuk masuk ke dunia bawah, dan itu juga satu-satunya jalan keluar bagi semua orang untuk meninggalkan dunia bawah. Bang bang bang, waktu berlalu, dan di lubang hitam dunia bawah, aliran napas dingin dan menakutkan yang stabil, napas dunia bawah, iblis, materi gelap, dan kekuatan lainnya dilepaskan, menyebabkan banyak orang menjadi hantu, dunia menjadi kesurupan. Kekuatan dari kekuatan itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka lawan. Tapi begitu mereka mundur, dunia hantu ini mungkin akan hancur dalam satu gerakan. Kembali ke domain master, kekuatan yang meluap dari lubang hitam di dunia bawah telah mengikis ribuan mil wilayah di Lihunyuku. Ribuan mil wilayah telah berubah menjadi reruntuhan, dan kekuatan semacam itu terlalu misterius, bahkan jika itu untuk mengumpulkan kekuatan dari semua pembangkit tenaga listrik di Lihunyuku. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Di langit yang remang-remang, banyak alam hantu tingkat tinggi berkumpul bersama, dan satu demi satu informasi mengkhawatirkan terus berlanjut, menyebar. Dalam mundur, alam hantu akan mundur 100.000 mil dan mengevakuasi semua alam hantu. Itu tidak boleh terpengaruh oleh kekuatan ini. Juga beritahu pemakan jiwa dan alam hantu lainnya. Jika kekuatan lubang hitam di dunia bawah terlalu ganas, jika perlu, tinggalkan semua area dunia hantu dan lari dari api yang tak berujung. Duki Fei seperti permaisuri kuno yang menangani semuanya sendirian saat ini, dan tidak ada yang bisa menandingi dominasi dalam kata-katanya. Bahkan jika ini adalah kampung halamannya, tetapi saat ini, itu tidak lagi dapat diperhitungkan. Apakah kamu akan peduli tentang satu hal dan kehilangan yang lain? Saat perintah Duo Qifei diberikan dengan tertib, semua orang di klan Xiao segera menunjukkan ekspresi jelek. Kita harus bersiap untuk yang terburuk. Wajah Duo Qifei sudah sangat jelek saat ini.
Jelas dia menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk menahan riak energi yang meluap dari lubang hitam di dunia bawah. Boom! Pada saat semua orang berdiskusi, mulut lubang hitam, yang hanya berukuran beberapa kaki, benar-benar membengkak dengan hebat, dan seberkas energi seperti sinar kematian tiba-tiba keluar darinya, dengan aura yang tak terlukiskan. Kematian bertiup ke arah wajah. Fluktuasi semacam itu seperti kiamat nyata bagi banyak pembangkit tenaga listrik di dunia hantu saat ini. Ayo, menyaksikan kekuatan penghancur yang begitu kuat meletus. Mata indah Duki Fei berkerut erat, dan kemudian kekuatan reinkarnasi melintas di sekujur tubuhnya, dan dia bergegas langsung ke lubang hitam dunia bawah. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar tanggung jawabnya. Tunggu, fluktuasi ini. Dalam situasi seperti itu, darah semua orang di keluarga Xiao tiba-tiba menjadi mendidih, dan kelelahan yang telah lama hilang mengalir ke dalam hati mereka. Kamu. Meskipun lubang hitam di dunia bawah meluas itu tidak meledakkan kekuatan penghancur apapun pada saat ini. Sebaliknya, semua kekuatan yang meluap diserap oleh sosok yang sedikit kurus pada saat ini. Melihat ke atas itu adalah sosok yang tinggi dan kuat, dengan rambut hitam panjang yang mengalir ke ekstrim, dan kain sederhana membuatnya seperti manusia. Di bawah alis tebal, sepasang mata gelap gubo yang tenang penuh dengan kekaguman yang tak ada habisnya. Tubuh dan kulitnya dipenuhi dengan kekuatan kuno, dan bahkan kekosongannya sedikit bergetar. Seolah-olah pada saat itu muncul, dunia ini menyerah padanya, dan paksaan mengerikan yang tak terlukiskan menyebar. Bisakah Anda memberitahu saya tentang dia? Tentara di belakang pria itu berkedip dengan kuat, dan segera menyapu markas aliansi api tanpa akhir, dan suara pria itu dipenuhi dengan rasa humor, kesedihan. Ketika Xiao Yan memimpin banyak orang kuat kembali ke markas wilayah api tak berujung, mereka disambut oleh raungan memekakkan telinga yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika jaraknya ribuan mil, mereka masih seperti guntur. Hehe, kamu orang tua, hidupmu sangat sulit. Di altar yang tak berujung, 4 pembangkit tenaga listrik klan Xiao, 4 gundik, dan pembangkit tenaga listrik Yaoji berkumpul bersama, dan kemudian suara yang sedikit mendominasi melambat, terdengar perlahan. Paman Tuan, mata Xiao Yan sedikit miring ke belakang, dan segera dia melihat senyum di wajah seorang pria parubaya dengan rambut pirang. Kamu bajingan, bukankah kamu sudah mati? Raja Suci tersenyum dan menatap Raja Naga Emas, dan segera meninju yang terakhir dengan pukulan berat di dada. Jika itu orang lain, teror akan dihancurkan menjadi bubuk olehnya. Ini adalah tubuh dewa. Pukulan ganas seperti itu tidak memiliki prestise, dan Raja Suci tidak bisa menahan diri untuk terlihat sedikit tergerak, dan berkata dengan sedikit iri. Generasiku adalah hegemon surga dan bumi, bagaimana kamu bisa dibandingkan? Melihat postur Raja Suci, Raja Naga Emas juga mengambil kesempatan itu dan langsung mencibir. Untuk sementara waktu, seluruh altar tanpa akhir sangat hidup. Bagaimanapun, orang-orang kuat seperti Raja Suci dan Raja Naga Emas memiliki persahabatan sejati selama Perang Dunia Pertama. Sekarang mereka bertemu, tentu saja, tidak dapat dihindari untuk menghela nafas. Hehe, melihat bulu babi tua ini jarang terlihat seperti sekelompok anak-anak, Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Apa rencanamu untuk bangun kali ini? Di akhir kalimat, suara Raja Naga Emas tiba-tiba dipenuhi dengan suasana yang mengejutkan dan heroik. Apalagi yang harus direncanakan? Berjuang. Karena dunia ini sudah menjadi sangat tak tertahankan, aku takut semua yang hilang hanya bisa diperoleh kembali dengan paksa. Dalam suara samar Holy King, ada kemarahan tak berujung. Pada saat klan Xiao berada di saat-saat terakhir pemusnahan, tidak sedikit kekuatan yang jatuh ke tanah. Dipimpin oleh pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat, ada juga Lord of Wanyuan di dunia manusia, dan wajah misterius Leng Yuan di dunia hantu. Raja Suci perlahan memasukkan detailnya perlahan. Angka besar dalam pasukan ini telah mati untuk waktu yang lama sekarang. Bahkan kekuatan beberapa junior paling banyak adalah 7 atau 8 pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi yang dipimpin oleh mereka, jadi tidak perlu takut. Kerajaan Malaikat. Menghadapi suara Raja Suci, Raja Naga Emas menggelengkan kepalanya jelas, setelah dia bangun, dia sudah menyelidiki informasinya. Enak banget, istirahat beberapa hari, aku takut bisa mulai. Omong-omong, kenapa kamu di sini?
Menurut apa yang dikatakan anak itu, kamu tidak seharusnya berada di klan naga sekarang. Mundur. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Raja Suci tiba-tiba menepuk kepalanya. Wilayah api tak berujung hampir diserang oleh klan jahat dari luar wilayah, dan raja ini bergegas segera setelah dia meninggalkan perbatasan. Selain itu, pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat juga dibuat-buat oleh pemimpin ekstrateritorial, tetapi pada akhirnya, dunia manusia dibuat-buat. Tuan Batas dan malaikat pembunuh masing-masing muncul, dan ini mengejutkan pihak lain. Kata Raja Naga Emas, penguasa dunia alam manusia, orang ini memiliki niat buruk. Selama Perang Dunia Pertama, kekuatannya mencapai puncak setengah dewa. Sekarang dia telah menjadi dewa semu, dan dia adalah karakter yang rumit. Tentang Patriark Klan Xiao, tidak jelas Patriark tampaknya punya rencananya sendiri. Pertempuran pertama di dunia bawah telah berakhir, dan informasi mengejutkan yang hebat dengan cepat menyebar di antara ribuan dunia dan ras jahat ekstrateritorial, menyebabkan banyak orang merasa malu. Kepala pasukan yang tak terhitung jumlahnya yang berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan klan Xiao pada awalnya sudah dikelilingi oleh kota suci kerajaan malaikat, dan semua orang panik. Pada awalnya, mereka mencoba untuk mencekik klan Xiao dan melenyapkan ras pengikut yang tak terhitung jumlahnya dan klan mereka, tetapi pada akhirnya, beberapa dari mereka berhasil melarikan diri dari dunia bawah. Sekarang mereka telah muncul kembali di dunia dengan sikap terkuat, itu jenis kemarahan bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung. Di kerajaan malaikat di kuil pembunuhan, Nian, yang mulia. Di luar kuil, ada banyak malaikat penjaga yang anggun berjalan terus-menerus, seolah-olah mereka sedang sibuk dengan sesuatu, tingkat ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Salah satu bayangan malaikat yang gemetar buru-buru terbang dari luar kota suci para malaikat, melayang di gerbang kuil dengan tatapan rumit. Ada apa? Malaikat pembantai di kuil berbaring menyamping di tata dewa pembantaian, ramping dan menggoda, dengan semua lekuk tubuh orang itu, dengan ekspresi malas di wajahnya, seolah-olah dia sangat menikmati pemandangan saat ini. Banyak. Dalam pertempuran dunia bawah, koalisi kita gagal. Raja kegelapan ternyata adalah Xiao Yunning, adik dari Patriark Klan Xiao, pendiri kekuatan iblis. Karena perselisihan sipil di negara kita kerajaan malaikat, kami tidak menggunakannya untuk menyembuhkannya. Kerajaan malaikat saya adalah dalang yang berencana untuk melenyapkan keluarga Xiao pada awalnya. Saya khawatir keluhannya sudah dalam. Sekarang kekuatan iblis telah sepenuhnya berlalu sampai ke Xiao Yan, dan kekuatan yang terakhir telah meroket ke puncak reinkarnasi. Selain Xiao Yan, serta Raja Suci dan dengan munculnya Xiao Tianming dan yang lainnya, klan Xiao sekarang memiliki 3 puncak reinkarnasi 9 kali lipat, dan 2 demigod. 2 malaikat agung yang dikirim oleh kerajaan malaikatku semuanya telah jatuh, kecuali mereka yang terluka parah di pusat dunia manusia. Selain Putra Tuhan, seluruh pasukan dimusnahkan. 6 pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh klan jahat untuk menyerang dunia bawah, 4 dari 9 tingkat reinkarnasi, dan 1 demigod benar-benar jatuh, hanya penjaga surga, dan hukum terluka parah dan melarikan diri. Petik 2. Serangkaian informasi mengejutkan mengenai situasi di Dakian perlahan terdengar dari telinga Angel Qianying. Apakah kalian semua sudah bangun? Aku sedikit berhati lembut pada awalnya. Puff, senyum yang mengalir keluar dari sudut mulut malaikat pembunuh, dan kemudian dia menghembuskan udara panas, dan bayangan malaikat berubah menjadi filamen putih murni, menyembur keluar ke perut dan menjadi bagian dari kekuatan yang terakhir. Membunuh malaikat, ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika kita kalah, Anda harus tahu akhir kejam seperti apa yang akan kita hadapi. Saat kuil menjadi sunyi lagi, ada kesuraman di belakang kuil. Suara itu terdengar perlahan. Jika Xiao Yan dan yang lainnya melakukannya lagi, suara ini tidak asing lagi, wakil penguasa dunia di pusat dunia manusia. Jangan khawatir, kali ini hari Inkuisisi Suci akan menjadi waktu jatuhnya klan Xiao. Suara santai malaikat pembantai terdengar perlahan, seperti seorang kaisar wanita yang maha tahu, agung. Bahkan jika momentum keluarga Xiao melonjak sekarang, baginya, itu adalah hal baik yang tak bisa dijelaskan. Kekuatan orang gila ini sebenarnya lebih menakutkan daripada aku. Merasakan senyum tajam dari Slaughter Angel, sosok di balik tahta itu juga sedikit tergerak.
Kekuatan orang ini sebenarnya beberapa kali lebih menakutkan darinya. Aku takut itu sudah sama seperti beberapa orang dari klan Xiao, itu benar-benar menakutkan. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan penguasa dunia dari dunia manusia? Di akhir kalimat, Slaughter Angel juga melihat bayangan di belakang tahta dengan penuh minat. Sejak dia meninggalkan Bea Cukai, dia belum pernah melihat penguasa dunia-dunia manusia. Apa yang orang ini rencanakan di belakangnya? Tuanku secara alami memiliki rencananya. Ketika ditanya, Hei Ying mencibir, sepertinya menghindari pertanyaan yang terakhir. Dewa pertempuran, bagaimana bisa begitu mudah untuk masuk? Bahkan jika bayangan itu tidak berbicara, malaikat pembunuh samar-samar menebak sesuatu, dan tawa serta kesombongan di antara bibir dan giginya semakin keras. Petik 2. Petik 2. Pusat dunia manusia. Pada saat ini, pusat dunia manusia hampir kosong. 3 penguasa dari 3 tempat besar di masa lalu sangat kuat, tetapi sekarang tidak ada jejak sosok manusia. Di pusat seluruh dunia manusia, tampaknya hanya ada satu demi satu api abu-abu yang berdenyut sedikit, dan di antara pukulan itu, tampaknya ada nyala api surga dan bumi yang tak berujung, dan momentumnya sangat besar. Tempat tinggal suku-suku jahat di luar wilayah, di alam Buddhis. Yang pertama, penjaga bumi, Fa telah kembali dari penjara iblis kota pertama, dan kekuatannya juga telah mencapai peringkat setengah dewa, tetapi Putra Cahaya berjuang dengan harga jatuh untuk menyelamatkan Ratu Malaikat sebelumnya. 1000 gua Buddha di alam Buddha, di depan seorang wanita yang mengenakan tule, ada awan energi hitam yang terus-menerus melayang. Pembangkit tenaga listrik yang Anda kirim untuk menyelidiki medan perang kuno, tidak ada berita sekarang, saya khawatir itu adalah. Satu demi satu informasi terus ditransmisikan dari masa udara hitam di belakangnya. Jelas ini adalah pembangkit tenaga listrik asing yang bertanggung jawab untuk menyelidiki intelijen. Medan perang kuno, mata indah Tusaki Anying bergerak sedikit, seolah menimbang sesuatu. Panggil orang suci yang kuat. Kali ini, pertempuran kerajaan malaikat. Mungkin akan menjadi kesempatan terakhir kita. Di seluruh gua 1000 Buddha, sekarang hanya gadis muda yang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan yang berkeliaran di dalamnya. Tetapi dimanapun yang terakhir lewat, ada jejak samar hitam yang tertinggal, kekosongan di dalamnya bergetar. Di Yuanzi, kenapa kamu begitu gigih? Di kedalaman gua 1000 Buddha, ada cahaya Buddha yang luar biasa terang berkedip, dan suara yang sangat lemah sepertinya muncul. Keteraturan langit dan bumi masih perlu ditegakkan kembali. Sebagai seorang biksu terkemuka di dunia Buddhis, mengapa Anda tidak menebak apa hasil akhir dari langit dan bumi ini? Gadis tule itu tersenyum, seolah-olah menghadapi masa depan. Sebelum kursi ini dinobatkan, ada teknik ramalan. Di dunia ini, akan ada dewa perang yang sebenarnya, tapi itu bukan kamu. Terkikik, suara itu jatuh begitu saja, dan napas dalam cahaya Buddha menghilang sepenuhnya. Saya selalu merasa bahwa selain Tian Yuanzi, ada aura yang lebih misterius di dunia ini. Saya harap saya telah memikirkannya lebih jauh. Pemimpin akan menggunakan jutaan pasukan di luar wilayah saya sebagai panduan untuk membuka jalan, cara. Angel of Slaughter, saya harap kali ini tidak akan memenuhi harapan saya. Dalam tawa renyah, sepertinya ada semacam rencana yang sempurna, yang perlahan-lahan terjadi. Selain itu, di dunia bawah, kepala klan Xiao selalu tenang, dan tidak ada yang tahu situasi spesifiknya. Adapun cara para dewa, saya khawatir karena beberapa faktor force majeure, itu tidak mungkin untuk datang. Dan apa yang disebut medan perang kuno, dari zaman kuno hingga sekarang, saya khawatir hanya kepala klan Xiao, pemimpin dunia luar dan penguasa dunia-dunia manusia yang mengetahui keberadaan mereka. Tetapi dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa bersaing dengan penguasa medan perang kuno. Untuk sementara waktu, meskipun seluruh dunia kian tampak tenang, ada gelombang gelap di balik layar, dan bahkan di alam Buddhis, gelombang kekuatan seperti kesurupan dari klan jahat luar angkasa terus datang dari luar wilayah. Jelas kali ini, pertempuran menentukan yang sebenarnya mungkin akan dimulai di kerajaan malaikat. Api yang tak terhitung jumlahnya di wilayah api tak berujung perlahan naik, dan aura yang lebih megah perlahan tersapu. Hari ini, tempat ini telah menjadi tempat suci sejati di dunia ini, dan banyak orang merindukannya. Namun, dengan kembalinya Xiao Yan dan yang lainnya, tidak ada pergerakan besar di wilayah api tak berujung. Sebaliknya, seluruh area dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat tenang.
Empat nyonya dan yang lainnya mengeluarkan perintah satu persatu secara tertib, dan tingkat pertahanan seluruh domain api tak berujung tercengang. Di bawah situasi yang aneh seperti itu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia melonjak satu demi satu. Mereka secara alami menyadari kekuatan yang mengguncang langit yang dimiliki oleh wilayah api tak berujung. Pada saat yang sama, mereka juga menantikan bagaimana kerajaan malaikat akan dihadapi. Ada semacam ketidakjelasan antara perasaan duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau. Menurut informasi yang saya dapatkan dari pembangkit tenaga listrik wilayah api tak berujung, sekarang kerajaan malaikat, pusat dunia manusia, dan bahkan base camp di luar wilayah Buddha, masih belum ada informasi tentang tindakan apapun. Dalam aula rumah wilayah api tak berujung, 5 pembangkit tenaga listrik klan Xiao dan pemimpin tingkat tinggi inti lainnya berkumpul bersama. Suner berdiri dan membungkuk sedikit kepada banyak senior. Setelah kembalinya semua orang, kombinasi dari banyak latar belakang wilayah api tak berujung dan metode alkimia Xiao yang telah meningkatkan kekuatan tempur semua pembangkit tenaga listrik di wilayah api tak berujung ke puncak kecerdasan mereka. Lokasi Paradise Lost tidak dapat ditentukan. Saat ini, saya hanya memiliki 4 manik-manik spiritual utama, dan keberadaan yang terakhir juga tidak diketahui. Petik 2. Xiao Yan mengangguk, jelas tidak ada cara yang lebih baik untuk menghadapinya, pada saat ini. Kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia masih merupakan lawan yang tidak bisa diremehkan, dan sekarang ada ras jahat asing yang mengincar mereka, dan mereka harus waspada terhadap mereka. Setelah Raja Naga Emas kembali ke wilayah api tak berujung, dia juga berhasil memberikan mutiara roh emas di tangannya kepada Xiao Yan. Sekarang 5 manik roh hanya kekurangan manik roh bumi terakhir, yang benar-benar membuat kekhawatiran Xiao Yan sangat meningkat. Roh orb terakhir, jika saya berharap itu bagus, itu pasti ada di tangan Tuan Alam Dunia Manusia. Xiao Tianming bangkit sedikit, dan berkata dengan tatapan yang sedikit aneh. Human Realm World Lord, kekuatan dan sarana orang ini luar biasa, dan itu sangat sulit sejak perang malaikat pertama. Sekarang bahkan jika kita bergabung, saya khawatir kita tidak akan yakin untuk menang. Mendengar Xiao Tianming, ketika dia berbicara, Raja Suci mau tidak mau menunjukkan tatapan berat di matanya. Jelas kekuatan dari penguasa alam dunia manusia sudah cukup untuk membuat mereka 2 pembangkit tenaga setengah dewa kewalahan. Tidak diragukan lagi, dengan bakat dan kekuatannya saat ini. Saya khawatir dia telah mencapai peringkat dewa semu. Karena sudah ada demigod di dunia ini, kuasa dewa, kenapa tidak ada dewa pertempuran? Menurut rumor tentang klan Xiao saya di masa lalu, dikatakan bahwa ada dewa pertempuran di Xiao saya. Keberadaan para dewa. Petik 2. Xiao Yan sedikit bingung dengan ini, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangannya pada 2 senior, mungkin hanya mereka berdua yang tahu tentang masalah yang tidak jelas semacam ini. Hehe, setengah dewa, dewa semu, tentu saja ada hubungannya dengan dewa Do, tapi sepertinya ada kekuatan di antara dunia ini yang menghalangi peningkatan kekuatanku, atau faktor lain. Kelahiran dewa Do, aku takut itu sangat penting. Keras. Dan jarak antara setengah dewa dan dewa semu terlalu besar. Tanpa pegangan yang kuat, tidak ada yang akan menyerang Dousen dengan gegabah. Bagaimanapun, jika serangan itu gagal, satu-satunya cara untuk jatuh itu menyedihkan, dan harganya terlalu tinggi. Terlalu besar. Petik 2. Xiao Tianming tersenyum berani, menatap Xiao Yan, dia juga punya beberapa rencana di dalam hatinya. Laporkan. Tepat ketika semua orang berbicara, sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar di luar aula. Tuanku, ini adalah stiker suci malaikat yang dikirim oleh kerajaan malaikat. Raja segala binatang bergegas masuk, dan di telapak tangannya yang besar menyimpan amplop putih seperti batu giok, meskipun dipisahkan oleh jarak yang jauh, mampu mencium gelombang suci darinya. Kekuatan semacam itu jauh dari apa yang bisa dimiliki malaikat biasa. Di telapak tangan Raja Binatang yang lebar, sebuah amplop putih bersih tergeletak dengan tenang di atasnya, dan ada kekuatan malaikat yang luar biasa suci menyebar, menyebabkan semua orang merasa kagum di dalam hati mereka. Senior, jangan marah, ini mungkin konspirasi malaikat pembantai. Xiao Yan bangkit, baru saja akan menangkap amplop untuk mencari tahu. Kekuatan setengah dewa yang kuat muncul, dan segera membuka amplop itu dan berbaring, dengan lembut di tangan Xiao Tianming. Cepat atau lambat, hari seperti itu akan datang.
Amplop malaikat yang dipegang Xiao Tianming dengan ringan di telapak tangannya seperti primer yang bisa menyalakan gunung berapi kapan saja, membuat suasana pemandangan menjadi sangat panas. 3 hari kemudian, Gunung Inkuisisi Suci Kerajaan Malaikat akan mengeksekusi Inkuisisi Suci, menghakimi penjahat Lei Lorn, dan menghibur orang-orang kuat dari seluruh dunia. Informasi yang terkandung dalam beberapa pukulan membuat hati Xiao Tianming tersayat, lebih intens. Ini jelas sebuah bingkai up. Penyebab masalah antara senior Lei Zhu, senior Xiao Tianming dan bahkan kepala klan dari klan Xiao adalah karena hegemoni dunia iblis. Bukankah itu kata sepihak dari kerajaan malaikat? Aku merasakan beberapa kata. Dengan kekuatan malaikat, orang-orang kuat yang hadir tergerak, dan hati mereka ternyata dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Dalam pertempuran dunia bawah, kecurigaan Lord Blade dan yang lainnya telah lama terungkap, tetapi mengapa kerajaan malaikat ini melangkah sejauh ini? Mungkinkah mereka tidak takut dengan domain api tak berujung yang sekarang memiliki 3 pembangkit tenaga setengah dewa? Atau apakah mereka memiliki keyakinan terakhir bahwa mereka dapat mengatasi api tak berujung hari ini? Elder, ini adalah tanggung jawab saya sendiri. Saya tidak ingin melibatkan klan Xiao, atau bahkan wilayah api tak berujung. Petik 2. Bagaimanapun, Anda memiliki tanggung jawab lain. Mata Xiao Tianming yang dalam perlahan tertutup, dan di sana adalah sentuhan ketenangan, aura dingin muncul, dan perasaan itu memiliki rasa kebenaran. Dia tidak ingin wilayah api tak berujung terlibat untuk urusan pribadinya sendiri. Dia akan menggunakan metodenya sendiri untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Kami tidak takut dengan kerajaan malaikat, hanya saja identitas dari berbagai kekuatan tidak diketahui sekarang. Jika mereka merencanakan yang terburuk, mereka akan bergabung, bahkan jika sulit bagi kami untuk bersaing. Masalah ini terlalu berbahaya. Sebagai tetua dari klan Xiao, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Mengambil risiko, tersinggung. Raja Suci, semuanya, lakukan. Raja Suci, Raja Kegelapan, Hades dan Xiao Yan saling memandang, dan kekuatan tak berujung melonjak keluar dari tubuh mereka, dan kemudian sepenuhnya menyelimuti tubuh Xiao Tianming, menekan semua aura di tubuhnya. Ribuan dunia telah berperang dengan klan jahat asing selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang klan Xiao yang kuat telah muncul kembali di dunia. Sulit untuk menentukan apakah kerajaan malaikat, pusat dunia manusia dan klan jahat asing akan bergabung. Lagi pula, kata klan Xiao mewakili batas dari bagian surga dan bumi ini terletak, bahkan jika keluhan di antara mereka bertiga konstan, tetapi dibandingkan dengan keluarga Xiao, itu tidak lain adalah tidak signifikan. Petik 2. Petik 2. Melihat tindakan beberapa orang, Xiao Tianming juga tersenyum masam. Dia tahu kekhawatiran semua orang, tetapi tidak ada yang bisa memahami pengalaman hidup Lei Zhu dan dirinya sendiri. Tuan Lei, Anda harus diselamatkan. Tidak ada yang diizinkan mendekati aula, jika tidak aturan klan akan ditangani. Penatua Xiao Yan berteriak, dan kemudian perlahan-lahan pergi dari sini bersama semua orang. Melihat ini, sepertinya dia ingin memenjarakan Xiao Tianming, atau dia memiliki rahasia, motif. Api yang tak terhitung jumlahnya di wilayah api tak berujung perlahan naik, dan aura yang lebih megah perlahan tersapu. Hari ini, tempat ini telah menjadi tempat suci sejati di dunia ini, dan banyak orang merindukannya. Namun, dengan kembalinya Xiao Yan dan yang lainnya, tidak ada pergerakan besar di wilayah api tak berujung. Sebaliknya, seluruh area dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat tenang. 4 nyonya dan yang lainnya mengeluarkan perintah satu persatu secara tertib, dan tingkat pertahanan seluruh domain api tak berujung tercengang. Di bawah situasi yang aneh seperti itu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia melonjak satu demi satu. Mereka secara alami menyadari kekuatan yang mengguncang langit yang dimiliki oleh wilayah api tak berujung. Pada saat yang sama, mereka juga menantikan bagaimana kerajaan malaikat akan dihadapi. Ada semacam ketidakjelasan antara perasaan duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau. Menurut informasi yang saya dapatkan dari pembangkit tenaga listrik wilayah api tak berujung, sekarang kerajaan malaikat, pusat dunia manusia, dan bahkan base camp di luar wilayah Buddha, masih belum ada informasi tentang tindakan apapun. Dalam aula rumah wilayah api tak berujung, 5 pembangkit tenaga listrik klan Xiao dan pemimpin tingkat tinggi inti lainnya berkumpul bersama. Suner berdiri dan membungkuk sedikit kepada banyak senior.
Setelah kembalinya semua orang, kombinasi dari banyak latar belakang wilayah api tak berujung dan metode alkimia Xiaoyan telah meningkatkan kekuatan tempur semua pembangkit tenaga listrik di wilayah api tak berujung ke puncak kecerdasan mereka. Lokasi Paradise Lost tidak dapat ditentukan. Saat ini, saya hanya memiliki 4 manik-manik spiritual utama, dan keberadaan yang terakhir juga tidak diketahui. Petik 2. Xiaoyan mengangguk, jelas tidak ada cara yang lebih baik untuk menghadapinya. Pada saat ini, kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia masih merupakan lawan yang tidak bisa diremehkan. Dan sekarang ada ras jahat asing yang mengincar mereka, dan mereka harus waspada terhadap mereka. Setelah Raja Naga Emas kembali ke wilayah api tak berujung, dia juga berhasil memberikan mutiara roh emas di tangannya kepada Xiaoyan. Sekarang 5 manik roh hanya kekurangan manik roh bumi terakhir, yang benar-benar membuat kekhawatiran Xiaoyan sangat meningkat. Roh terakhir, jika saya berharap itu bagus, itu harus berada di tangan penguasa alam dunia manusia. Xiao Tianming sedikit bangkit, matanya sedikit aneh. Tuan dunia manusia, kekuatan dan sarana orang ini luar biasa, dan itu sangat sulit sejak perang malaikat pertama. Sekarang bahkan jika kita bergabung, saya khawatir tidak ada kepastian kemenangan. Petik 2. Mendengar pembukaan Xiao Tianming, mata Raja Suci tidak bisa menahan diri untuk tidak menyembur, warna yang berat, jelas bahwa kekuatan penguasa dunia manusia cukup untuk membuat mereka menjadi 2 pembangkit tenaga setengah dewa puncak untuk menjaga diri mereka sendiri. Tidak diragukan lagi, dengan bakat dan kekuatannya saat ini, saya khawatir dia telah mencapai peringkat dewa semu. Karena sudah ada demigod di dunia ini, kuasa dewa, kenapa tidak ada dewa pertempuran? Menurut rumor tentang klan Xiao saya di masa lalu, dikatakan bahwa ada dewa pertempuran di Xiao saya. Keberadaan para dewa. Petik 2. Xiaoyan sedikit bingung dengan ini, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangannya pada 2 senior, mungkin hanya mereka berdua yang tahu tentang masalah yang tidak jelas semacam ini. Hei, setengah dewa, dewa semu, tentu saja, ada hubungannya dengan Dewa Dou, tapi sepertinya ada kekuatan di antara dunia ini yang menghalangi peningkatan kekuatanku. Atau faktor lain, kelahiran Dewa Dou, aku takut itu sangat penting. Keras. Juga, jarak antara dewa dan dewa semu terlalu besar. Tanpa pegangan yang kuat, tidak ada yang akan menyerang Dewa Dou dengan gegabah. Petik 2. Lagi pula, jika dampaknya gagal, satu-satunya pilihan adalah jatuh, dan harganya benar-benar terlalu besar. Petik 2. Xiao Tianming tersenyum berani, menatap Xiaoyan, dia juga punya beberapa rencana di dalam hatinya. Laporkan. Petik 2. Sama seperti semua orang berbicara, sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar di luar aula. Tuanku, ini adalah stiker suci malaikat yang dikirim oleh kerajaan malaikat. Petik 2. Raja segala binatang berlari terburu-buru, dan di telapak tangannya yang besar ada amplop putih seperti batu giok, dan bahkan pada jarak yang jauh, seseorang bisa mencium bau gelombang suci darinya. Kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa dimiliki malaikat biasa. Di telapak lebar Raja Binatang, sebuah amplop putih bersih tergeletak dengan tenang di atasnya, dan ada kekuatan malaikat yang luar biasa suci menyebar dalam ketidakjelasan, memprovokasi semua orang. Ada rasa kagum di hati saya. Senior, jangan marah, ini mungkin konspirasi dari Slaughter Angel. Xiaoyan bangkit. Dan hanya ingin menangkap amplop itu untuk mencari tahu, kekuatan setengah dewa yang kuat muncul, dan segera membuka amplop itu dan dengan lembut berbaring di tangan Xiao Tianming. Cepat atau lambat, akan ada hari seperti itu. Amplop. Malaikat yang dipegang Xiao Tianming dengan ringan di telapak tangannya seperti primer yang dapat menyalakan gunung berapi kapan saja, yang membuat suasana pemandangan menjadi sangat panas. 3 hari kemudian, Gunung Inkuisisi Suci Kerajaan Malaikat akan melaksanakan Inkuisisi Suci dan menghakimi para pendosa. Lord Lei, undang orang-orang kuat dari seluruh dunia untuk berbagi hadiah. Hanya ada beberapa pukulan, tetapi informasi yang terkandung di dalamnya membuat pembantaian hati Xiao Tianming. Semakin hebat, kepala klan Xiao, bukankah itu kata sepihak dari kerajaan malaikat? Merasakan kekuatan malaikat dengan beberapa pukulan, orang-orang kuat yang hadir tergerak, dan hati mereka ternyata penuh ekspresi yang sulit dipercaya. Dalam pertempuran dunia bawah, Lei Zhu dan yang lainnya kebenaran telah lama terungkap, tetapi mengapa kerajaan malaikat ini melangkah sejauh ini?
Mungkinkah mereka tidak takut dengan domain api tak berujung yang sekarang memiliki 3 pembangkit tenaga setengah dewa? Atau apakah mereka memiliki keyakinan terakhir bahwa mereka dapat mengatasi api tak berujung hari ini? Elder, ini adalah tanggung jawab saya sendiri. Saya tidak ingin melibatkan klan Xiao, atau bahkan wilayah api tak berujung. Petik 2. Bagaimanapun, Anda memiliki tanggung jawab lain. Mata Xiao Tianming yang dalam perlahan tertutup, dan di sana adalah sentuhan ketenangan, aura dingin muncul, dan perasaan itu memiliki rasa kebenaran. Dia tidak ingin wilayah api tak berujung terlibat untuk urusan pribadinya sendiri. Dia akan menggunakan metodenya sendiri untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Kami tidak takut dengan kerajaan malaikat, hanya saja identitas dari berbagai kekuatan masih belum diketahui. Jika rencana terburuk adalah untuk mereka, mereka akan bergabung. Bahkan jika sulit bagi kami untuk bersaing, masalah ini adalah terlalu berbahaya. Penatua Agung, saya tidak bisa membiarkan Anda mencoba risiko Anda sendiri, saya akan menyinggung Anda. Petik 2. Raja Suci, semuanya, lakukanlah. Raja Suci, Raja Kegelapan, Hades dan Xiaoyan memandang satu sama lain. Dan kekuatan tak berujung di tubuh mereka dicurahkan, dan kemudian sepenuhnya menyelimuti tubuh Xiao Tianming, menekan semua aura di tubuhnya. Ribuan dunia telah berperang dengan klan jahat asing selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang klan Xiao yang kuat telah muncul kembali di dunia. Sulit untuk menentukan apakah kerajaan malaikat, pusat dunia manusia dan klan jahat asing akan bergabung. Lagi pula, kata klan Xiao mewakili batas dari bagian surga dan bumi ini terletak, bahkan jika keluhan di antara mereka bertiga konstan, tetapi dibandingkan dengan keluarga Xiao, itu tidak lain adalah tidak signifikan. Petik 2. Melihat tindakan beberapa orang, Xiao Tianming juga tersenyum masam. Dia tahu kekhawatiran semua orang, tetapi tidak ada yang bisa memahami pengalaman hidup Lei Zhu dan dirinya sendiri. Tuan Lei, Anda harus diselamatkan. Tidak ada yang diizinkan mendekati aula, jika tidak aturan klan akan ditangani. Penatua Xiaoyan berteriak, dan kemudian perlahan-lahan pergi dari sini bersama semua orang. Melihat ini, sepertinya dia ingin memenjarakan Xiao Tianming, atau dia memiliki rahasia, motif. Suner, cepat kemari, menginspirasi segel reinkarnasi, dan memicu resonansi kekuatan keduanya. Saya akan menggunakan kekuatan jiwa sebagai panduan untuk mengambil jejak asal api Nirvana Phoenix dan membantu Anda mengendalikan reinkarnasi sepenuhnya. Mata Xiaoyan merah, dan dia dengan paksa menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang disebabkan oleh pecahan kristal di sekelilingnya, yang berubah menjadi energi kekerasan yang tak terhitung jumlahnya yang menempel di kulitnya. Wah! Api merah menyala seperti gelombang energi yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, baru saja muncul, dan tiba-tiba gelombang laut yang mengerikan meledak di saluran kristal di sini. Senior, Bing Sueyao di belakangnya menggertakkan giginya, tubuhnya mengalir ke dalamnya pada saat yang sama. Bing Feng merentangkan sayapnya sedikit demi sedikit, dan kabut putih yang sangat dingin memenuhi udara, melemahkan kekuatan Nirvana Feng Yan sedikit demi sedikit. Dengan indera penciuman Bing Sueyao, dia secara alami menemukan bahwa 9 burung Phoenix di depannya dan Feng Luanyi, patriark klan Phoenix yang pernah menyelamatkannya, tidak sepenuhnya jatuh dalam situasi yang sangat sulit. Ini seperti tidur di masa lalu, sekali terbangun, apakah itu kekuatan atau prestise, di dunia yang luas ini, itu harus berada di antara yang teratas. Suner, mari kita mulai. Aku akan berada di sini untuk melindungimu sampai segel reinkarnasimu benar-benar stabil. Api suci merah berapi-api yang marah perlahan melayang di depan Suner, dan tekanan agung memenuhi udara, tetapi tidak peduli seberapa agung kekuatan api Nirwana Phoenix ini, itu adalah kekuatan gabungan dari dua pengontrol api suci, kamu hanya bisa diam. Jangan khawatir, anak kecil, aku akan melindunginya. Gagak emas berkaki 5 juga menyingkirkan napas dan penghinaan keras lainnya saat ini, dan diam-diam berdiri di bahu Suner. Hanya dengan menstabilkan segel reinkarnasi, dapatkah ada kesempatan untuk pergi ke Laut Samsara untuk membangunkan penguasa 9 api mendalam di masa depan? Jika sesuatu terjadi pada segel reinkarnasi, saya khawatir kesempatan itu untuk 9 untuk membangunkan Lord of Profound Fire akan kurus.
Ledakan. Api suci berwarna merah menyala di sekitar tubuh Suner, menutupinya dengan balok kristal. Dalam hubungannya dengan kekuatan segel reinkarnasi, perpaduan kekuatan yang luar biasa dimulai untuk sementara waktu. Kekuatan ini berguna bagimu, ambil kesempatan untuk menyerapnya. Sampai Suner benar-benar diam, Bing Sui Yaoyu yang berada di sampingnya melambaikan tangannya, langsung memancarkan kabut putih untuk melindungi Xiaoyan. Alis Xiaoyan berkerut, karena saluran blok kristal di tubuhnya telah lama terkorosi oleh kekuatan kekerasan, dan telah menjadi penuh lubang. Bang bang bang. Dengan munculnya kabut dingin aneh Bing Xiao, serangkaian perubahan aneh terjadi pada tubuh Xiaoyan. Yang pertama adalah energi berwarna darah yang ditempelkan oleh blok kristal merah darah ke kulitnya. Energi kekerasan di dalamnya sebenarnya hilang di bawah aksi kabut dingin, dan perlahan berubah menjadi cairan merah darah yang sangat murni. Perasaan itu seolah-olah kabut dingin benar-benar menghilangkan faktor kekerasan dalam energi berwarna darah. Para pelayat dari atribut es ini adalah kekuatan tingkat reinkarnasi, dan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Jika mereka tumbuh di masa depan, kekuatan semacam itu dapat dipelajari dari dunia. Dalam cairan berwarna darah, ada kekuatan agung yang tak tertandingi, tampaknya memiliki spiritualitas, dan terus mengalir perlahan dari kulit, hati, Xiaoyan, dan dengan aliran cairan ini, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa sendiri tubuh telah diperbaiki sedikit demi sedikit. Bahkan memiliki sentuhan terlahir kembali. Nirvana Fengyan memiliki efek nirvana, meskipun ini hanya bagian dari kekuatan api suci, tetapi kekuatan fisik Anda sendiri adalah tirani, ditambah banyak api suci di tubuh Anda, masuk akal untuk memiliki situasi ini. Mata indah Bing Xiao telah terkunci pada saluran kristal di depan wanita yang duduk di atas tahta, dan rasa hormatnya sangat kuat. Xiaoyan tampaknya menyadarinya dan untuk sementara menekan kekuatan ini. Saya memiliki takdir saya, menyerapnya sesegera mungkin. Setelah Bing Sui-yao selesai berbicara, tubuh Bing Feng di sampingnya langsung membengkak, dan kristal es kecil melayang keluar dari tubuhnya, sedikit mengurangi suhu di Pulau Phoenix. Dia telah menunjukkan posisinya sendiri dengan tindakannya, dan dia akan melindunginya lagi. Saat berikutnya, Bing Xiao dan Bing Feng berubah menjadi patung es bersama, berdiri di atas gunung formasi ini. Mata mereka dipenuhi dengan kerendahan hati yang ekstrim menatap wanita di atas tahta. Xiaoyan menghela nafas pelan, melihat Suner memasuki kondisi kultivasi. Bing Sui-yao juga perlahan berubah menjadi patung es dan memulai kultivasinya sendiri. Meskipun dia tidak mengerti efek magis dari cairan merah darah ini untuk sementara waktu, Xiaoyan tidak sengaja mengendalikannya, sehingga cairan ini terus mengalir di tubuhnya. Setiap kali mengalir, itu membuat Xiaoyan bahagia baik secara fisik dan mental, dan bahkan Xiaoyan merasa bahwa kulit dan kekuatan tubuhnya tampaknya meningkat sedikit demi sedikit. Karena itu masalahnya, maka cobalah, bisakah kamu menembus belenggu saat ini? Setelah beberapa saat, gas keruh muncul di mata Xiaoyan yang dalam, dan kemudian api suci berwarna kaca melilit tubuhnya dan mulai menghancurkan blok kristal merah darah terus-menerus. Mengikuti tindakan Xiaoyan, 9 bayangan Phoenix yang tertutup debu merangkak di samping tahta tiba-tiba mengirimkan fluktuasi menakutkan yang mengejutkan. Fluktuasi itu seperti lubang hitam, dan ketika pertama kali muncul, itu akan membunuh Xiaoyan. Fluktuasi yang mengerikan menyebabkan darah Xiaoyan membeku dalam sekejap, dan rasa takut berbulu muncul secara spontan. Kebaikan, Xiaoyan menghancurkan blok kristal merah darah dengan keras, blok kristal itu pecah, dan genangan cairan berwarna darah mengalir di tubuhnya. Dia memperhatikan gerakan ini dan buru-buru melihat ke atas. Namun, kekuatan lubang hitam itu tidak menyebabkan badai, karena jari-jari tangan Qianying Jade yang bercokol di atas tahta sedikit menyentuh, dan seluruh ruang menjadi sunyi. Seolah-olah wanita di atas tahta bergerak sesuka hati, dunia ini bisa dihancurkan sesuka hati. Itu terlalu kuat, kekuatan besar macam apa yang dibutuhkan ini. Tidak peduli, merasakan aliran cairan berwarna merah darah yang terus-menerus, mereka tampaknya menempa dan menjelajahi tubuhnya, tetapi Xiaoyan penuh energi. Namun, Xiaoyan secara alami tidak menyadari tindakan 9 bayangan Phoenix sekarang, karena blok kristal yang mengelilingi tahta melilit tahta, tetapi Phoenix Yanjing terkait dengan Nirvana Fengyan, selain memiliki fungsi sederhana seperti temper tubuh, juga memiliki efek nirwana. Efek magis.
Jumlah Feng Yanjing yang mengelilingi Feng Luanyi ini sangat banyak, tetapi kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya dapat dipelajari dari dunia. Sangat disayangkan bahwa keluarga Phoenix sekarang dalam keadaan berdebu. Jika tidak, langkah Xiao Yan pasti akan dikepung dan dibunuh oleh keluarga Phoenix yang kuat. Anda harus tahu bahwa Feng Yanjing hanya dapat dinikmati oleh raja keluarga Phoenix dan beberapa sesepuh tertinggi. Orang luar di daerah ini telah secara langsung memurnikan sepertiga dari hal paling berharga di keluarga Phoenix. Setelah beristirahat, Xiao Yan memejamkan mata dan mengendalikan kekuatan ini untuk terus meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, siklus reinkarnasi yang telah stagnan mulai perlahan berputar. Setelah reinkarnasi, alun-alun adalah satu putaran. Semoga sesuai ekspektasi, Xiao Yan bergumam, dan mulai menutup matanya untuk mengendalikan banyak kekuatan di tubuhnya. Pada saat yang sama, di atas seluruh keheningan Pulau Phoenix, tampaknya ada beberapa kekuatan mengerikan yang menembus kehampaan dan perlahan berkumpul di sini. Napas pagi baru saja menembus langit malam yang gelap, dan suhu atmosfer antara langit dan bumi juga menjadi tegang. Kerajaan Malaikat, Kota Suci, dan 3 kuil utama penuh dengan kecemerlangan. Bahkan jika pertempuran di dunia bawah berlangsung keras, itu tetap tidak membuat kekuatan supernatural ini bergerak dengan cara apapun. Itu masih setinggi rumah fana yang tidak bisa digoyahkan oleh manusia, terlepas dari dunia. Di kerajaan malaikat hari ini, bisa dikatakan sangat hidup. Pegunungan suci legendaris terletak di sudut berlawanan dari kota suci kerajaan malaikat, yang merupakan salah satu tempat suci di kerajaan malaikat. Tanggung jawab pegunungan Inkuisisi Suci adalah untuk menghakimi dan menghukum orang-orang jahat yang marah kepada para dewa di dunia. Selama berabad-abad, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang telah jatuh di pegunungan Inkuisisi Suci, dan kekuatan mereka setidaknya telah mencapai tingkat reinkarnasi 8 kali lipat. Hari ini, jalan-jalan gunung di sekitar pegunungan ujian suci sangat cemerlang, dan banyak malaikat percaya yang taat berdiri di sekitar pegunungan seperti patung, menjadikannya tempat yang benar-benar suci. Jalan gunung. Gunung itu seputih batu giok. Dari kejauhan, tampak seperti naga putih bercokol di belitan, dan ada banyak kekuatan malaikat putih murni yang mengalir dari langit, yang sangat cemerlang, dan tertutup. Sepanjang hari cahaya suci malaikat bermandikan, membuat seluruh pegunungan Inkuisisi Suci terlihat sangat luar biasa. Pada saat ini, di sekitar pegunungan percobaan suci, jalan gunung sudah penuh sesak, dan kerumunan yang tak terhitung jumlahnya penuh sesak. Seorang tokoh terkenal di dunia 1000 besar sedang berkeliaran di sekitar pegunungan saat ini, dan matanya tertuju pada tempat suci. Pegunungan percobaan di atas, karena di puncak gunung, ada pentagram suci para malaikat, menutupi seluruh altar ujian suci. Di bawah tekanan Heaven Saking Holy Array dari level itu, bahkan beberapa monster tua yang kekuatannya telah mencapai peringkat reinkarnasi ke-8 tidak tergerak. Di atas altar Inkuisisi Suci, seberkas cahaya putih yang menyesakkan berdiri di tengah altar. Sinar cahaya dipenuhi dengan malaikat kuno yang tak terhitung jumlahnya yang dipenjara, dan bahkan seorang wanita yang napasnya hampir tidak enak badan terikat erat. Di itu, tidak bisa bergerak. Itu, Tuan Petir, di platform tinggi altar Inkuisisi Suci, ada beberapa malaikat agung yang berkedip dengan sayap malaikat yang mempesona, dikelilingi oleh malaikat yang menyala-nyala, dan tampaknya dari platform tinggi, Anda dapat mengabaikan seluruh kerajaan malaikat. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa dengan formasi luas pegunungan percobaan suci, bahkan yang kuat yang telah mencapai akhir siklus reinkarnasi mungkin tidak dapat mundur. Hei, sudah lama sekali aku tidak melihat formasi sebesar itu di kerajaan malaikat. Aku ingat terakhir kali kerajaan malaikat menggunakan altar pengadilan suci dengan kemeriahan yang begitu besar, tapi itu dulu menilai orang-orang kudus yang kuat di antara suku-suku jahat di luar wilayah. Kekuatan mencapai tingkat ke-9, jahat di tahap akhir reinkarnasi. Petik 2. Melihat pertempuran yang mengerikan seperti itu, ada banyak gosip di kerumunan. Aku khawatir kamu belum tahu. Sekarang kota suci malaikat berada di bawah darurat militer. Malaikat yang percaya dan malaikat penghakiman yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar altar penghakiman suci. Aku takut sesuatu yang besar akan terjadi. Bagaimana dengan Ratu Malaikat? Dikatakan bahwa kerajaan malaikat apakah tidak ada keturunan dengan darah Ratu Malaikat? Mengapa kita belum melihatnya? Tidak ada Ratu Malaikat di kerajaan malaikat saat ini.
Di sekitar pegunungan, sosok yang tak terhitung jumlahnya sibuk, dan suara bising terus-menerus berbisik. Sambil berbicara, mereka juga melihat ke platform tinggi di samping altar bersama-sama. Ada kehadiran transenden yang menakutkan di sana. Keberadaan itu mungkin adalah raja yang sebenarnya di kerajaan malaikat hari ini. Untuk sementara waktu, di seluruh pegunungan Inkuisisi Suci, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melonjak, satu demi satu berkumpul di sini. Di antara kekuatan ini, ada banyak kekuatan yang bergabung dengan kerajaan malaikat dan yang lainnya untuk melenyapkan klan Xiao. Tentu saja, ada juga beberapa faksi netral, atau itu adalah kekuatan yang berdiri di sisi aliansi api tak berujung jelas. Mereka memiliki tujuan yang berbeda untuk berkumpul di sini hari ini. Pegunungan Enel Sanctuary hari ini dikelilingi oleh hampir 70% dari pemimpin kekuatan puncak di dunia saat ini. Jika sesuatu yang luar biasa pecah, saya khawatir Perang Dunia Kedua akan dimulai sepenuhnya di sini. Dan dengan semua pembangkit tenaga malaikat yang mengelilingi pegunungan percobaan suci di luar, pertahanan kuil kota suci dan tempat-tempat lain juga menjadi relatif santai. Yang mulia, apakah akan terlalu berisiko bagi kita untuk melakukan ini? Jika retret putri kecil tidak berhasil, begitu kita masuk dengan paksa untuk membangunkannya, saya khawatir warisan jiwa suci malaikat akan hilang. Kerusakan seperti itu akan berbahaya bagi putri kecil. Itu terlalu besar. Di kota suci para malaikat di inti kuil Ratu Malaikat, beberapa ksatria dan orang kepercayaan dari keluarga kerajaan malaikat berkumpul bersama, melihat portal suci yang dipenuhi dengan kekuatan malaikat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak bisa tidak bergabung bersama. Matanya tertuju pada Ratu Malaikat. Jiwa suci Angel telah dicuri oleh Slaughter Angel. Itu hanya konspirasi yang dirancang oleh Slaughter Angel. Setelah warisan selesai, saya khawatir dia akan menjadi boneka Slaughter. Tidak ingin dia terlibat. Mata lembut Ratu Malaikat dipenuhi dengan ketegasan yang langka. Jelas dia diam-diam menebak sesuatu. Sejak saat bekas situs kerajaan malaikat dihancurkan, dia tahu bahwa semua ini direncanakan oleh malaikat pembantai. Tujuannya, ambisinya, tidak terbatas pada kerajaan malaikat. Tetapi, putra cahaya Liu Hao, kepala ksatria dan yang lainnya mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata itu. Bahkan jika Ratu Malaikat benar, tetapi dengan kekuatan orang-orang kuat mereka, jika mereka melangkah ke area pengasingan dari kuil Ratu Malaikat dalam keadaan linglung, di antaranya bahaya banjir terlalu besar. Saya tahu bahwa perjalanan ini sangat berbahaya, tetapi ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika kita gagal, dengan kebencian klan Xiao dan yang lainnya terhadap Slaughter Angel, saya khawatir kerajaan malaikat akan menghadapi situasi kehancuran. Dia adalah ratu kerajaan malaikat. Bahkan jika saya mencoba yang terbaik, saya pasti tidak akan tega melihat kerajaan malaikat runtuh di sini. Ayo coba, Ratu Malaikat sepertinya sudah mengantisipasi sesuatu, dan berangkat lebih dulu, langsung bergabung dengan semua orang untuk masuk bersama. Di antara mereka, dia terus mencari di area terlarang kuil, memanggil putri kecil yang telah jatuh ke kedalaman kuil. Jika King Yuan bergegas untuk melahap dan menggabungkan jiwa suci malaikat palsu, dia pasti akan sepenuhnya dikendalikan oleh malaikat pembunuh. Pada saat itu, dengan tangan dingin malaikat pembunuh, dia akan menjadi karakter paling sulit di dunia yang luas ini. Karena jiwa suci malaikat, dan juga karena pujian malaikat Ratu Malaikat dan berkat para malaikat. Di bawah restu dari begitu banyak kekuatan, saya khawatir bahkan dua kekuatan tertinggi setengah dewa di klan Xiao, tidak dapat sepenuhnya bersaing. Karena kekuatan Slaughter Angel sudah mencapai tingkat yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Setelah berkat dari Queen Angel ditambahkan, saya khawatir di dunia ini, hampir tidak ada makhluk yang bisa menandinginya. Tentu saja, kecuali untuk Xiao klan Patriark dan di luar yang pertama di luar wilayah. Di altar pegunungan Inkuisisi Suci, ada 5 sudut pentagram suci kuno, dengan 5 menara malaikat, dan di atas menara adalah malaikat agung berbobot tinggi. Tampaknya memegang kendali, membangun operasi energi dari altar suci ini. Di altar Inkuisisi Suci, mata Raja Guntur sedikit menyipit, dan kekuatan para malaikat yang menempel pada kulit tubuh membakar yang terakhir seperti nyala api filamen panas, seolah-olah ingin memurnikannya sepenuhnya. Namun, tidak peduli seberapa agung kekuatan suci yang dicurahkan dari balok salib, pikiran Raja Guntur tampaknya memiliki sesuatu yang tidak dapat dihancurkan.
dan dia tidak pernah menyerah pada harapan terakhir. Kerajaan malaikat ini adalah perhitungan yang bagus. Jika orang-orang dari keluarga Xiao tidak datang, aku khawatir mereka akan dihukum karena membunuh orang-orang kuat seperti klan Guntur Suci, ras penjaga Xiao, klan Del. Tapi bahkan sebelum mereka ayo, saya khawatir ini adalah situasi yang benar-benar tidak dapat dipecahkan. Lagi pula, jika malaikat pembunuh dapat secara terbuka menilai Lei Master dengan keriuhan besar, saya khawatir saya telah membuat semua persiapan. Aduh, mata bayangan orang yang tak terhitung jumlahnya sedikit berubah, dan momen menyaksikan angin dan rumput di dunia ini. Jika tidak ada seorang pun dari klan Xiao yang datang hari ini, Raja Petir akan dihancurkan sepenuhnya. Saya khawatir setelah hari ini, tidak ada yang berani menentang malaikat pembantai. Menurut rumor, kejeniusan keluarga Xiao telah mencapai setengah dewa, tetapi mereka sekuat malaikat pembantai. Pada awalnya, mereka mampu berkolusi dengan pusat dunia manusia, dan negara adidaya di ribuan besar dunia. Dunia bersatu untuk melenyapkan keluarga Xiao. Bagaimana itu bisa menjadi generasi umum? Thunderlord secara alami mengetahui rencana para malaikat yang membantai, tetapi sekarang dia tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang hal itu. Merasakan pancaran cahaya yang terus-menerus mengikis hidupnya, jiwanya, tetapi adegan yang tak terlupakan muncul di benaknya yang berat. Pertama kali keduanya bertemu adalah di gunung di belakang kediaman klan Guntur Suci. Pada hari itu, Patriark klan Xiao memimpin Xiao Tianming untuk merayakan ulang tahun putri kecil dari Holy Thunderlord. Selama perjamuan keluarga, para jenius dari dua ras super bersaing satu sama lain. Sampai hari itu dimulai, kebanggaan di hati Raja Petir berangsur-angsur melemah. Sebelum Xiao Tianming muncul, dia selalu menjadi klan Guntur Suci, dan bahkan seorang jenius yang diakui di seluruh dunia. Meskipun klan Guntur Suci tidak sebagus klan Xiao pada waktu itu, Master Guntur memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk diandalkan, usahanya sendiri. Biarkan klan Guntur Suci menjadi eksistensi yang melampaui klan Xiao. Semua hal baik adalah karena diskusi dalam perjamuan keluarga, yang dikendalikan oleh tiga gerakan Xiao Tianming. Setelah dia yakin, Guru Guntur mulai menganggap Xiao Tianming sebagai lawan seumur hidupnya, dan Qiongqi mengejar yang terakhir semua miliknya, kehidupan. Dalam waktu berikutnya, di bawah budidaya sumber daya dari ras masing-masing, mereka berdua berkultivasi dengan cepat, menantikan duel berikutnya. 10 tahun kemudian, generasi muda dari dunia seribu besar berkumpul bersama, dipimpin oleh ras super seperti klan Xiao dan klan Guntur Suci, dan pergi jauh ke pedalaman untuk pengalaman hidup dan mati. Informasi inti dari pengalaman itu bocor, dan banyak jenius muda dan pembangkit tenaga listrik meninggal dalam kematian tragis di luar dunia. Hanya Lei Zhu dan Xiao Tianming yang saling membantu, selangkah demi selangkah, dan hanya lolos sejak lahir. Sejak itu, pemahaman diam-diam antara keduanya baik, sensitivitas dan sebagainya semuanya telah sangat meningkat, dan bahkan ada jejak ciuman. Ayo pergi dulu, aku sudah kehabisan tenaga di tubuhku, dan aku hanya akan menjadi beban bagimu di negeri ekstrateritorial ini. Ada begitu banyak omong kosong, ayo pergi bersama. Oh, petik 2, mulai sekarang, semua tindakan harus mengikuti perintahku, atau aku akan menjatuhkanmu dan memberi makan hiu jahat. Petik 2. Saya khawatir saya tidak bisa melupakan adegan kiamat dari pengalaman di pedalaman di luar wilayah. Yang mulia, apakah dia masih akan datang? Di platform tinggi di sebelah tiang salib, malaikat yang menyala-nyala berbicara dengan hormat kepada para malaikat pembunuh yang diam-diam tinggal di platform tinggi altar. Dia tampak sedikit khawatir bahwa peristiwa besar ini, yang telah menghabiskan semua kekuatan kerajaan, malaikat yang diatur dengan hati-hati, akan kembali tanpa hasil. Dalam hal itu, kerusakan pada kerajaan malaikat terlalu besar. Apa yang kamu katakan? Slaughter Angel menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian senyum main-main tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Akhirnya, ada di sini. Mata malaikat pembantai perlahan-lahan melihat ke arah langit di atas altar Inkuisisi Suci, dan nyala api oranye emas yang menyilaukan perlahan naik, dari redup menjadi terang, dari tidak mencolok menjadi cemerlang. Fluktuasi itu seperti yang pasti rumah dewa yang marah turun, dan kekuatan ilahi begitu besar sehingga menggerakkan nafas gunung suci yang tak terhitung jumlahnya. Fluktuasi dapat dikonfirmasi tanpa induksi lebih lanjut.
Itu adalah pembangkit tenaga listrik dari keluarga Xiao, Xiao Tianming, di puncak tingkat dewa. Dia adalah pembangkit tenaga listrik puncak sejati di dunia yang luas ini. Petik 2. Xiao Tianming. Petik 2. Yah, mereka masih tidak bisa menahan napas. Melihat penampilan sosok yang luar biasa ini, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari 1000 dunia besar di sekitar pegunungan percobaan suci menggelengkan kepala mereka. Bersamaan, meskipun reputasi klan Xiao jelas dalam pikiranku, tetapi cara kejam membunuh malaikat, pembangkit tenaga listrik hadir. Tapi jelas bagi semua. Dengan kekuatan satu orang, bagaimana bisa bersaing dengan seluruh kerajaan malaikat? Xiao Tianming menginjakan kaki sendirian di kota suci kerajaan malaikat, di langit pegunungan percobaan suci. Melalui kehampaan tak berujung di mata yang dalam itu, dia tiba-tiba mengunci bayangan lemah di atas balok salib, menatap balok salib cahaya memancar dari atas. Aura ilahi menggerogoti kehidupan Guru Lei sedikit demi sedikit. Di wajah tenang Xiao Tianming, jelas ada ledakan niat membunuh. Rasa sakit yang menusuk hati seperti itu, seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan cintanya, seluruh hatinya tiba-tiba tersentuh. Begitu sinar salib cahaya melahap kehidupan Master Guntur, tidak akan ada lagi Master Guntur di dunia ini. Dan bahkan dengan pergelangan tangan Xiao Tianming yang mencapai langit, Master Guntur tidak dapat dilahirkan kembali. Pada saat itu, putri klan Guntur Suci yang lucu dan arogan di masa lalu akan benar-benar menghilang, dan mantan klan Guntur Suci juga akan sepenuhnya menghilang ke sungai panjang dunia 1000 besar. Di dunia ini, tidak akan ada nafas Raja Petir, dan tidak akan ada orang yang memiliki mata merah yang melekat padanya dan mencaci makinya setelah dia mengalami hidup dan mati. Tidak akan ada lagi seseorang yang sombong, tetapi memiliki kemurnian dan hati yang baik. Segala sesuatu di dunia tetap menjadi wanita pengasih yang paling tulus. Berkali-kali, Xiao Tianming tidak tahu apa itu cinta, tetapi justru karena keberadaan Lei Zhu, Xiao Tianming terus-menerus termotivasi, membuat yang terakhir terus berlanjut, untuk mengubah kepompong menjadi kupu-kupu dan akhirnya menjadi Xiao Tianming. Jenius sejati klan. Melihat sosok cantik di depanku ini, kenangan tak terlupakan mengalir ke hatiku seperti mata air. Bagaimana orang-orang bertele-tele ini memahami hal-hal yang mereka alami dalam waktu dekat. Kamu seharusnya tidak datang. Melihat pria tampan yang memikirkan malam ini, muncul di ketinggian altar Inkuisisi Suci dengan postur yang kuat, Lei Zhu juga mengangkat wajahnya yang cantik, dan air mata perlahan jatuh di pipinya. Raja Guntur tahu bahwa ketika Xiao Tianming datang ke pertemuan sendirian, pembalasan dendam genosida tidak dilakukan secara pribadi olehnya, dan ada temperamen lain di dalamnya. Untungnya, orang yang dia cintai bukanlah orang yang tidak bisa dimaafkan. Pada saat kematian, keinginan terakhir yang telah lama dia inginkan di dalam hatinya telah berakhir, dan Lord Lei tidak memiliki nostalgia dalam kehidupan ini. Lama tidak bertemu. Di atas langit yang tak berujung, Xiao Tianming mengangkat telapak tangannya yang keriput dan menatap Raja Guntur yang menangis di bawah dengan senyum naif, matanya penuh memanjakan. Aku tidak menyesal dalam hidupku, kembalilah, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Lei Zhu melihat senyum cerah di wajah Xiao Tianming, dan tidak bisa menahan senyum puas, ingatan itu sepertinya kembali ke saat pertama kali kita bertemu. Pria pendiam, tetapi berperut hitam ini, sekarang tampaknya orang benar-benar mencintai dan membenci. Petik 2. Petik 2. Xiao Tianming tidak menjawab ketika menghadapi teguran Lei Master, tetapi matanya tiba-tiba menjadi serius, seperti seorang kaisar khusyuk yang tidak bisa dihujat. Matanya menyapu diam-diam ke semua makhluk di sini. Situasi saat ini pada dasarnya adalah konspirasi malaikat pembunuh melawanmu dan melawan keluarga Xiao. Kamu akan mati, aku tidak ingin kamu mati. Itu tidak layak, Anda tidak perlu berperang untuk diri sendiri dan kerajaan malaikat. Setelah Xiao Tianming dan kerajaan malaikat memulai perang total, pemandangan seperti itu akan cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, dan pemenang utama tidak diragukan lagi adalah ras alien. Perang Dunia Kedua akan segera berakhir. Jika pertempuran internal ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan, dunia Piandakian ini mungkin berada dalam situasi yang mengerikan. Sudah merupakan hal yang sangat membahagiakan bahwa dia dapat melihat Xiao Tianming sebelum kematiannya dan mengakhiri keinginannya yang telah lama dia dambakan. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan meninggalkanmu. Xiao Tianming tertawa terbahak-bahak,
dan tiba-tiba ada kekuatan tak berujung yang naik dari seluruh tubuh, seperti langit pegunungan suci ini. Dengan warna oranye yang indah gunung berapi emas dengan kemarahan tak berujung meletus sepenuhnya, dan momentumnya mengerikan. Petik 2. Banyak orang melihat kejeniusan klan Xiao yang lebih suka menyerahkan segalanya demi seorang gadis, dan hati mereka juga sangat menakjubkan, terutama para pemimpin kekuasaan yang seperti rumput di dinding, dan mereka bahkan lebih malu. Beberapa orang rela hidup dengan topeng kotor dan tubuh jelek untuk sedikit keuntungan, sementara beberapa orang sama seperti mereka, dan lebih suka membakar segalanya demi cinta di hati mereka. Tetap dalam kehampaan. Kekuatan para malaikat di udara mulai menghilang di bawah pengaruh nafasnya, dan seluruh pegunungan suci yang damai dipenuhi dengan riak reinkarnasi yang panas, seolah-olah raja api tertentu telah turun ke sini. Adalah kekuatan api suci, merasa bahwa kekuatan malaikat yang telah dipersiapkan dengan hati-hati untuk menghadapi Xiao Tianming begitu mudah disingkirkan oleh lawan. Orang-orang di dalam 5 menara dari susunan pentagram bersikap toleran. Tidak bisa berhenti kehilangan suaranya. Ini sebenarnya fluktuasi api suci ketiga, itu benar-benar mengejutkan. Mata indah malaikat pembantaian dipenuhi dengan ekspresi terkejut, melihat gunung api-api suci yang naik dari tubuh Xiao Tianming, malah memicu sikap yang lebih arogan. Lihat, senyum. Hari ini adalah hari ketika kerajaan malaikatku akan menghakimi Bita. Sebagai anggota keluarga Xiao, apa yang kamu lakukan sekarang? Senyum di sudut mulut malaikat pembunuh itu bahkan lebih menghina, dan kemudian sebuah suara bernada tinggi bergema di setiap bagian sudut pegunungan Inkuisisi Suci. Dia masih terlalu muda, meskipun kekuatannya telah mencapai puncak setengah dewa. Tapi apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melawan seluruh kerajaan malaikat sendirian? Hahaha, malaikat pembantai, mengapa begitu banyak tuduhan pada dewa ini? Klan Xiao ku bertindak, tapi bukan giliranmu untuk campur tangan sebagai anjing yang berduka. Hanya karena kamu ingin memanjakan klan Xiao, kamu tidak pantas mendapatkannya. Selain itu, aku sekarang jenius dari klan Xiao. Xiao Tianming hari ini hanyalah orang biasa yang terobsesi dengan cinta. Tepat ketika malaikat pembunuh sudah setengah jalan, Xiao Tianming tersenyum, dengan santai. Ada kesombongan yang tidak salah lagi di dalamnya. Kamu tidak layak. Suara yang luar biasa menyebar ke setiap sudut dunia ini, dan nada yang mengejutkan tidak diragukan lagi membuat atmosfer dunia ini kering hingga ekstrim, dan langsung menyala. Angel Mansion, bentuklah barisan. Merasakan arogansi di dada Xiao Tianming, Killing Angel berbicara lagi. Holy Mansion, sebuah suara yang kuat muncul dari mulut malaikat kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pegunungan ujian suci, dan filamen putih murni yang tak terhitung mengalir keluar dari tubuh halus mereka, dan segera menyuntikkannya ke dalam altar. Altar Inkuisisi Suci dipenuhi dengan spar putih sebening kristal, dan tiba-tiba itu dicurahkan oleh kekuatan ilahi yang begitu besar, dan seluruh altar tiba-tiba berdiri dan tiba-tiba melayang di udara. Ini adalah di antara kerumunan, ada banyak pembangkit tenaga listrik berpengalaman, dan kelopak mata mereka berkedut hebat ketika mereka melihat altar ini yang naik ke kehampaan. The Sanctuary of Angels, the God Hunting Light Array yang mengklaim dapat menilai segala sesuatu di dunia. Tiba-tiba, rantai cahaya energi yang tidak berwarna dan transparan tersebar dari masing-masing dari 5 menara di kehampaan, samar-samar menutupi seluruh altar hubungi. Di tengah altar, di atas pancaran cahaya yang mengikat Raja Guntur, cahaya suci yang melonjak tiba-tiba menyembur keluar, dan segera berubah menjadi balok kristal putih yang sangat murni. Melihat blok kristal putih yang semuanya suci dan misterius, mata Guru Guntur menjadi serius. Dari sana, Guru Guntur jelas merasakan gelombang yang hampir hancur. Puff, sebelum Guru Guntur bisa bereaksi, ratusan batu kristal mengelilinginya, dan segera bergetar bersama, seolah-olah mereka sedang membangun dunia kosong. Kekosongan di altar mulai menjadi terdistorsi dan ilusi. Putaran lubang cahaya putih yang menyilaukan tidak tahu kemana harus pergi. Tetapi pada saat ini, itu seperti mulut besar, menelan Raja Guntur dengan mudah. Di sekitar altar, formasi malaikat suci kuno yang tak terhitung jumlahnya menjulang, dan beberapa serafim dan malaikat agung menyanyikan mantra malaikat yang lebih panjang bersama-sama. Xiao Tianming, pergi. Saat Raja Guntur menghilang dan ditarik ke pusaran korona, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia meninggalkan dunia ini.
Apakah ini kepercayaanmu? Xiao Tianming melangkah sedikit, tidak peduli apa yang dilakukan malaikat pembunuh hari ini. Dia akan menggunakan tangannya sendiri untuk menghancurkannya secara langsung. Angel Mansion, itu adalah eksistensi yang bahkan para dewa dapat berburu dan membunuh kamu. Malaikat pembunuh perlahan melayang di luar altar susunan cahaya, dan segera menatap Xiao Tianming dengan jijik. Alasan mengapa kerajaan malaikat mampu mempertahankan posisi terpisah di dunia besar bukan hanya karena mereka mengendalikan sihir kebangkitan, tetapi juga karena kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya seperti penghakiman dan sanksi. Dengan kekuatan penghakiman dan sanksi yang dipimpin oleh kekuatan malaikat, di seluruh dunia 1000 besar, saya khawatir hanya sedikit orang yang dapat melarikan diri. Mungkin, kekuatan surgawi malaikat yang tak terhitung jumlahnya menghantam wajah Xiao Tianming seperti api suci yang panas. Bahkan jika dia membawa api suci ketiga untuk sementara, nyala api oranye emas meledak dengan ketakutan yang kuat. Tanpa api suci keilahian, bagaimana ia bisa menahan paksaan dari formasi cahaya pemburu dewa seperti itu? Saya harap kekuatan Anda saat ini cukup kuat untuk menumbangkan segalanya. Mata Xiao Tianming mulai berubah, dan api oranye emas langsung memenuhi mata, kulit, dan dagingnya, dan energi besar tampaknya dapat dengan mudah dihancurkan. Ini bagian dari surga dan bumi pergi. Segera, tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba bangkit dan menukik menjauh dari langit di atas pusaran di tengah susunan cahaya altar. Benar adalah yang tertinggi, tapi cinta bertahan sampai mati. Bayangan menggetarkan langit yang tampan dan tak terkendali, seperti meteorit yang jatuh, menukik ke bawah menuju pusaran korona altar. Meskipun dia tahu itu konspirasi, dia melompat ke dalamnya tanpa ragu-ragu, karena ada orang yang dia hargai di bawah. Lompatan ini menyebabkan hati orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Xiao Tianming baru saja memasuki altar inkuisisi suci. Kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan kulitnya hangus samar, dan kekuatan penghancur yang berasal dari arai cahaya berburu ilahi membuat jiwanya sedikit bergetar, tetapi dia masih tak kenal takut. Kecepatannya meroket, berhadapan langsung dengan pusaran korona. Untuk sementara waktu, altar, susunan cahaya mulai berputar, dan kekuatan dan mantra malaikat yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam pusaran korona oleh para malaikat pembunuh. Dan semua napas di pusaran korona terus-menerus ditekan. Sekuat Xiao Tianming, saya khawatir itu sulit untuk ditangani. Pada saat ini, semua orang melihat pemandangan ini, dan sepertinya sudah ada hasil di hati mereka. Xiao Tianming, tidakkah dia akan jatuh seperti ini? Orang yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dengan tidak percaya, melihat altar tempat kudus yang tergantung di udara. Terutama pintu masuk pusaran korona semakin kecil, dan sentuhan kegelisahan mengalir ke dalam hati mereka. Paksaan yang mengisi kekosongan altar inkuisisi suci terlalu besar, sehingga sulit bagi orang untuk bernapas. Selain paksaan dari arai cahaya pemburu dewa, dan pusaran korona yang tidak tahu kemana arahnya. Tampaknya dua pembangkit tenaga listrik tertinggi belum bertarung, dan pertempuran ini akan membuahkan hasil. Manusia yang terjebak dalam cinta selalu tidak bisa menyentuh alam yang tak terjangkau itu. Melangkah ke formasi cahaya perburuan ilahi, bagaimana kamu bertarung melawanku? Semuanya berakhir pada saat Anda membuat keputusan. Malaikat pembantai mencibir, dan kemudian tubuhnya melonjak, juga mengalir ke kekosongan altar inkuisisi suci, dan filamen cahaya suci yang sangat cemerlang melonjak di sekelilingnya, memancarkan lingkaran cahaya suci yang mempesona. Dan matanya diam-diam menyaksikan saat dia jatuh ke mahkota, cahaya Xiao Tianming di pusaran air. Jika orang ini tidak masuk ke dalam formasi cahaya berburu ilahi, dia masih bisa melawan dirinya sendiri. Sayangnya, di bawah pusaran mahkota cahaya, orang ini tidak memiliki cara untuk bertahan hidup, dan sekarang semuanya sudah diatur. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menahan napas dan melihat mulut pusaran korona yang akan ditutup sepenuhnya kapan saja. Tik-tok, Raja Guntur ditarik ke pusaran mahkota cahaya, hanya untuk merasakan bahwa tubuh, kulit, dan bahkan jiwanya menghilang dari dunia 1000 besar, menuju dunia putih bersih yang tidak pernah memiliki cahaya siang hari. Tidak ada kehidupan di dunia, tidak ada makhluk hidup. Di dalam tubuh, petir abu-abu yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan satu demi satu, menghilang sesuka hati di dunia putih murni yang tidak diketahui ini. Hilangnya dan hancurnya setiap jejak petir menunjukkan bahwa kehidupan Master Guntur telah sedikit melemah.
Apakah itu akhirnya? Di sekitar tubuh Lei Zhu, ada blok kristal putih yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung kekuatan misterius. Nafas kekuatan malaikat terus-menerus terbang, memenjarakan dan mengikis tubuh yang terakhir, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa membuka matanya yang indah dengan susah payah, dan kemudian dia sedikit tak berdaya, jalan. Kematian tidak mengerikan bagi guru guntur. Tetapi jika Xiao Tianming terlibat karena kematiannya sendiri, itu adalah hal terakhir yang ingin dia lihat. Di seluruh dunia putih murni, tidak ada suara, nafas merespon Master Guntur, dan keheningan yang mati membuat orang merasa sangat terganggu, takut. Dengan cara ini, kekuatan para malaikat di sekitarnya terus melahap dan melahap kehidupan Raja Guntur seperti binatang buas yang rakus, dan semuanya tampak tidak dapat diubah. Apakah kamu baru saja mati seperti ini? Aku benar-benar minta maaf. Petik 2. Petik 2. Gumaman yang tak terhitung jumlahnya terdengar, tetapi Raja Guntur tidak bisa berbuat banyak sekarang. Pada saat ini, secara mengejutkan tidak ada rasa takut di benak Lei Zhu, dan tidak ada sentuhan dingin di kulitnya. Dia hanya merasakan vitalitas yang melemah di tubuhnya, dan Lei Zhu tidak bisa membantu tetapi perlahan menutup matanya. Dia tidak takut mati, tetapi sekarang setelah keluhannya berakhir, dan orang yang dia cintai ada di sisinya. Jelas hanya sedikit, dalam pikiran saya, segala sesuatu tentang Xiao Tianming secara bertahap muncul, kenalan pertama, berdebat, jatuh cinta dan saling membunuh. Lupakan saja, karena dia tidak bisa menolak, maka di saat terakhir ini, simpan semua kenangan tentang dia. Memikirkan hal ini, kesadaran dan jiwa Raja Petir sedikit bergetar, dan sepertinya itu akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Kekuatan yang diberikan oleh malaikat pembantai telah membuat dukungan Raja Petir mencapai batasnya. Berdengung, tiba-tiba, gelembung oranye emas menyembur keluar dari dunia putih bersih ini tanpa peringatan, dan segera meledak. Jejak cairan oranye emas yang mempesona membuat dunia yang awalnya lembut ini menjadi lautan api yang nyata. Ledakan, cairan oranye emas, api yang terus turun dari langit, dengan mudah melelehkan balok silang, balok kristal putih, dan benda lain di tubuh Guru Guntur. Pada saat yang sama dengan ledakan, di seluruh kekosongan yang mati, tidak mungkin ada serangkaian suara mengejutkan yang membuat jiwa seseorang terbang, dan momentumnya mengerikan. Dengan munculnya adegan ini, entah mengapa, Raja Petir yang telah menyerah pada perjuangannya, tampaknya telah merasakannya. Segera lagi, dia mengedipkan kelopak matanya yang berat, mencoba membuka matanya, dan akhirnya mengambilnya, melihat dunia ini. Karena penglihatan kabur, di puncak pusaran korona, ada sosok bermandikan api oranye emas, kekuatan, nafas malaikat, terbakar abis. Angka ini brilian, bahkan di atas kepalanya, ada nyala api yang melampaui langit dan bumi perlahan berdetak. Apakah itu, api kehidupan? Xiao Tianming, kamu gila. Sinar salib cahaya di sekujur tubuhnya dengan mudah dilebur oleh api oranye emas. Raja Guntur yang sangat lemah, pada saat ini, sedikit mengecilkan matanya dan melihat sosok ini dengan sangat marah. Itu tidak penting lagi, melihat penampilan Thunderlord yang menggelegar, ekspresi serius Xiao Tianming tiba-tiba meledak menjadi senyuman yang langka. Diri sebelumnya, demi kepentingan keluarga, keselamatan ribuan orang, mengabaikan terlalu banyak hal, dan diri saat ini pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ayo pergi ke ujung bumi, di mana tidak ada yang mengenal kita. Jalani saja kehidupan yang damai seperti ini. Lei Zhu memandang Xiao Tianming dengan ekspresi seperti itu, dan tersedak. Itu adalah api kehidupan, yang dikombinasikan dengan upaya seumur hidup Xiao Tianming. Begitu api kehidupan padam, dia akan menjadi abu. Tidak bisa pergi, ada pertempuran nyata yang menanti saya. Xiao Tianming berkata, tapi, Tuan Lei ragu-ragu. Aku hanya ingin kamu hidup. Aku dan kamu bersama. Kalau begitu aku akan membawamu kembali. Api yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Xiao Tianming. Pusaran korona hampir runtuh, dan telapak tangan lebar terakhir memegang erat pergelangan tangan ramping Lei Master, dan suara yang tak terbantahkan melewati telinganya. Kebaikan, mata Lei Zhu menciut erat, agak tertekan dan agak beruntung. Dia menukik ke dada Xiao Tianming, matanya dikejutkan oleh api kehidupan yang tergantung di atas kepalanya, dan kemudian secara bertahap menjadi merah dan lembab. Dalam pertempuran ini aku akan bersamamu.
Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Jangan lupa share dan subscribe channel Mimin. Terima kasih.